Halo para penggemar Linux di manapun kamu berada, bersama saya Eko untuk mengajak kamu berjalan-jalan ke berbagai distro Linux tanpa menginstal apapun. Kali ini kita akan mengupas tuntas distro Linux terbaru. Kita kedatangan bintang tamu yang cukup menarik perhatian. KOS edisi tahun 2025. Bagi yang belum familiar, KOS adalah distro Linux independen yang dibangun dari nol dengan fokus utama pada penggunaan desktop KDE Plasma terbaru dan hanya mendukung arsitektur 64 bit. Mereka juga dikenal dengan sistem paket uniknya, Pacman dari Arch Linux, dan memiliki filosofi sekali install selalu yang terbaru melalui model rolling release. Nah, apa saja yang ditawarkan KOS di versi tahun 2025 ini? Yuk kita bedah satu-satu. Tentu saja pada desktopnya, yakni KDE Environment, KDE Plasma. KOS selalu menjadi garda terdepan dalam mengadopsi versi terbaru dari lingkungan desktop yang elegan dan kaya fitur ini. Di edisi 2025 ini, kita akan menemukan KDE Plasma versi 6.3.3 dengan KDE versionnya 6.12.0. Ekspektasinya peningkatan pada performa, tampilan yang semakin segar, dan fitur-fitur yang terbaru yang pastinya meningkatkan produktivitas dan pengalaman pengguna. Selain Plasma, KOS juga membawa pembaharuan signifikan pada kernelnya. Kernel Linux yang dibawa di versi 2025 ini, kita akan melihat versi 6.13.8 versi 1 yang membawa peningkatan dukungan perangkat keras, keamanan yang lebih baik, dan efisiensi daya yang optimal. Salah satu ciri OS ini, yakni pada KOS ini, adalah pemilihan aplikasi defaultnya secara cermat. Mereka cenderung memilih aplikasi KDE yang terintegrasi dengan baik dalam desktop KDE Plasma. Kita akan menemukan aplikasi-aplikasi yang esensial seperti Falcon sebagai
web browsernya, kemudian Dolphin untuk pengelola file, editor teks dengan KT-nya, dan masih banyak lagi. Namun, Chaos juga memberikan kebebasan bagi pengguna untuk menginstal aplikasi lain sesuai dengan kebutuhan mereka melalui package manager Pacman. Bicara mengenai package management, Pacman di KOS bekerja sangat baik. Proses instalasinya terasa cepat dan efisien. KOS juga memiliki tool grafis sendiri untuk manajemen paketnya, yakni pada Octopi yang memudahkan pengguna pemula untuk mengelola aplikasi tanpa harus berurusan dengan perintah baris. Dari segi performa, KOS dikenal ringan dan responsif, terutama karena fokusnya pada arsitektur 64 bit dan penggunaan KDE Plasma yang terus dioptimalkan. Selama pengujian saya, sistem terasa mulus dan cepat dalam menjalankan berbagai tugasnya, mulai browsing hingga menjalankan aplikasi-aplikasi berat. Namun penting untuk diingat bahwa sebagai distro rolling release, KOS menuntut pengguna untuk lebih sering melakukan pembaharuan sistem. Meskipun tim pengembang KOS dikenal sangat berhati-hati dalam merilis pembaharuan, potensi terjadinya breakage atau masalah kompatibilitas tetap masih ada. Meskipun breakage ini cukup kecil kemungkinannya. Jadi, kesimpulannya, KOS Linux 2025 terlihat menjanjikan bagi para penggemar KDE Plasma yang menginginkan distro yang selalu up-to-date, ringan, dengan pembaharuan signifikan pada KDE, kernel, dan aplikasi default yang dipilih dengan baik. KOS 2025 siap menjadi pilihan menarik di tahun mendatang. Jadi, gimana pendapat kalian tentang KOS
2025 ini. Jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar di bawah. Like jika kamu suka video ini, dislike jika kamu tidak menyukainya, dan jangan lupa subscribe untuk berjumpa kembali di ulasan distro Linux berikutnya. Sampai jumpa.